Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Anies Baswedan tidak tinggal diam. Ya, juga mengkritik begitu kan ya apa yang disampaikan oleh si Seskap tadi. Ya, bahkan Anies Baswedan menyebutkan bahwa Pak Dino Patijalal ini merupakan diplomat yang sangat luar biasa, ya, rekam jejak dan karirnya itu begitu lama begitu. Kenapa Seskap Teddy mengatakan bahwa hanya diberikan kepercayaan hanya 3 bulan dan sebagainya? Jadi saya kira ada yang aneh begitu kan. Dan bahkan Anies Baswedan ini membela habis-habisan begitu kan ya. Sehingga apa yang kemudian dilakukan oleh Seskap Teddy bisa saja ini blunder begitu kan ya. Bisa saja ini blunder kepada istana begitu kan. Sehingga saya pribadi begitu kan melihat bahwa ya sampai sekarang begitu melihat bahwa sosok dari dari Pak Dino ini begitu kan, ini kan punya rekam jejak yang begitu luar biasa dan itu sudah diakui dunia begitu kan ya. Ketika Pak Dino mengatakan mewakili komunitas hubungan internasional, Pak Presiden Prabowo Subianto jangan banyak keluar negeri begitu kan. Karena begitu banyak pejabat-pejabat negara yang sering keluar negeri, itu salah satunya yang paling banyak adalah Presiden Prabowo. Dan itu sebenarnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi begitu. Seskap Teddy inginnya membela Prabowo, tapi satu sisi dia blunder begitu. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Dino. Mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini. Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Pak Dino begitu kan ya. Salah satu Presiden Prabowo Subianto yang sering ya kepergian ke dalam negeri itu adalah pejabat negara yang sering kepergian ke luar negeri itu adalah Prabowo begitu. Kenapa Seskap Teddy ini nampaknya begitu kan tidak terima kalau Prabowo dikritik begitu. Dikit-dikit dianggap sebagai oposisi. Dikit-dikit kalau dikritik dianggap anti pemerintah. Ini kan lucu begitu. Nah, nama Dino Patijalal ini tengah menjadi perbincangan setelah melontarkan sejumlah saran kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk usulan agar perjalanan luar negeri Presiden dikurangi untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas kerja pemerintah. Saya kira nggak ada salahnya di situ begitu. Kenapa Teddy langsung mengatakan bahwa Pak Dino hanya diberikan kepercayaan hanya 3 bulan. Ada muncul lagi begitu kan, ya, seperti Habibur Rahman juga muncul mengkritik itu. Padahal niatnya kan baik begitu kan ya. Apa yang didapat oleh Presiden Prabowo Subianto ketika ke luar negeri berdiplomasi sana sini? Ada investasi berapa? Kabarnya 2.000 triliun. Wah, ya. Nggak usah muluk-muluk lah begitu kan. Bagaimana dolar di Indonesia saat ini? Itu sudah mencapai 18.000 loh. Ini menjadi PR ya. Kalau istana tidak mau dikritik ya jangan jadi pejabat. Itu aja artinya seharusnya begitu kan. Nah, pernyataan-pernyataan ya tersebut yang mendapat tanggapan dari Seskap Teddy begitu kan ya. Lewat video diunggah di akun Instagram pribadinya, Teddy menjelaskan bahwa berbagai capaian diplomasi Presiden Prabowo sekaligus memaparkan aspek pembiayaan kunjungan luar negeri yang dilakukan kepala negara. Di tengah polemik tersebut, Anies Baswedan turut berbicara mengenai sosok Dino Patijalal ya melalui unggahan di akun X-nya begitu kan ya. Anies mengenang ya perkenalan dan pengalaman ya berintegrasi dengan mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat itu. Anies mengatakan dirinya pertama kali mendengar nama Dino saat masih menjabat mahasiswa. Artinya apa? Artinya karir politik Dino ini kan sangat luar biasa. Kenapa sekarang justru melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Teddy ini terkesan, wah kenapa pemerintah saat ini dan istana tidak mau dikritik begitu kan? Ada apa begitu? Orang kan pasti membicarakan itu begitu kan? Ya tidak hanya 1 kali 2 kali begitu kan? Ya saya kira bahwa
sekarang ini begitu kan ya, kalau mau dikritik ya saya kira ini langkah yang bagus begitu. Kenapa kok begitu paniknya kalau ada kritikan-kritikan dari apa namanya, dari Pak Dino begitu, ada apa begitu, padahal ini kan kritikannya baik, membangun begitu kan, malah ada yang kepanasan ya. Siapa yang kepanasan, Bang? Coba kita tonton lagi begitu apa yang disampaikan oleh apa namanya, oleh Habibur Rahman. Saya juga mengkritik balik. Ini kan negara demokrasi. Dia bilang negara demokrasi, dia mengkritik, ya saya mengkritik balik beliau. Ya soal Pak Dino ya. Beliau itu kan walaupun cuma 3 bulan jadi Wamenlu, tetap kan mantan pejabat Kemenlu. Menurut saya ada etika di kalangan orang yang pernah menjabat, artinya memberikan kesempatan kepada orang yang saat ini menjabat untuk. Nah, itu kan lucu begitu kan ya. Ada etika yang sudah diberikan jabatan begitu kan ya, untuk apa namanya, melihat situasi dan kondisi. Lah, gimana? Seperti Habibur Rahman menjadi anggota DPR, tiba-tiba tidak menjadi anggota DPR. Kan boleh mengkritik DPR. Bukan lagi diam bagaimana di DPR. Misalnya mantan pejabat nih begitu kan, tidak boleh kritik lagi begitu kan. Masa iya tidak boleh mengkritik seperti itu, Pak? Ini kan negara demokrasi juga. Ini kan lucu begitu kan. Ini lucu begitu. Sehingga ini banyak perbincangan-perbincangan di publik begitu kan, terutama Ibu Koni juga mengkritik begitu kan ya. Apa namanya, soal Pak Dino ini begitu kan ya, kepada Seskap Teddy begitu kan, untuk apa namanya, untuk melihat bahwa kenapa sih sekarang ini kok nampaknya begitu kan ya, dikit-dikit tidak mau dikritik ya, dikit-dikit tidak mau dikritik dan sebagainya. Agak lucu kan pada akhirnya. Jadi saya kira argumentasi yang kemudian disampaikan Habibur Rahman tadi, nampaknya Presiden Prabowo tidak mau dikritik. Itu aja sih sebenarnya. Coba kita dengarkan lagi ya. Untuk bekerja, menghormati ya orang yang saat ini menjabat untuk menjalankan tugasnya baik dengan baik, tanpa ya membuat apa namanya, komen atau kritik yang tidak pas. Kita lihat misalnya di konteks yang lebih tinggi di negara-negara maju kayak George Bush itu nggak pernah mengkritik Obama secara terbuka ya. Lah, ini kan apa yang disampaikan apa namanya, disampaikan oleh Habibur Rahman itu, masa pemimpin kita seperti Prabowo tidak mau dikritik begitu kan. Masa istana anti kritik begitu kan. Silakan dalam situasi dan kondisi apapun begitu kan ya. Kalau tidak mau dikritik ya nggak usah jadi pemimpin. Itu aja sih sebenarnya. Jadi saya pribadi melihat bahwa hanya Pak Dino mengatakan bahwa disarankan Presiden Prabowo Subianto itu ya mengurangi secara signifikan untuk kunjungan ke luar negeri. Apa salahnya dalam itu? Pernyataan-pernyataan itu apa salahnya begitu? Kok kepanasan? Seskap Teddy kepanasan, Habibur Rahman juga sama begitu. Saya melihat bahwa ya sekarang ini Prabowo kalau dikritik nampaknya ya ada yang membela itu begitu. Nggak tahu lagi nih ya. Nggak tinggal diam Anies Baswedan bungkam Teddy saat sebut Didopati Jalal pejabat cuma 3 bulan. Meskipun 3 bulan, rekam jejaknya itu lebih pintar daripada Teddy begitu kan. Apa sumbangsi terbesar Teddy kepada bangsa dan negara kita, dan apa sumbangsi Pak Dino yang diberikan amanah untuk bangsa dan negara kita. Nah ini kan orang pasti membicarakan itu begitu kan. Teddy kan, Seskap Teddy kan modal gertak-gertak saja begitu kan, karena dekat dengan Prabowo. Coba agak dekat dengan Prabowo. Itu aja sih sebenarnya begitu kan. Jadi udahlah, kalau ada yang mau kritik, terima saran itu begitu kan ya. Jangan blunder sana sini begitu kan. Meskipun toh pada hakikatnya Presiden Prabowo Subianto sudah kunjungan ke luar negeri sana sini, membawa 2.000 kabarnya investasi begitu kan. Apa dampaknya untuk bangsa dan negara kita? Apa dampaknya kepada jual beli yang selama ini begitu kan masih mahal ya, masih membutuhkan apa namanya, membutuhkan apa istilahnya, butuh uang begitu kan, lapangan pekerjaan. Coba kita pikirkan angka kemiskinan dan sebagainya begitu kan.
Ini kan pada akhirnya investasi dalam bentuk apa, Bing? Memang banyak begitu kan ya, investasi C A, C B. Tapi tanda-tandanya saat Presiden Prabowo Subianto menjabat 1,5 tahun, belum ada infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bangsa dan negara kita. Kalau Jokowi, meskipun kelihatan walaupun rugi begitu kan. Seperti apa? Seperti yang dibangun oleh Jokowi, kereta cepat. Itu akan di feeling masyarakat, wow, Jokowi membangun kereta cepat meskipun rugi begitu kan ya, meskipun ada rugi. Apa yang dibangun oleh Presiden Prabowo saat ini untuk bangsa dan negara kita? Orang itu membangun begitu kan, itu sebagai bentuk sebuah prestasi. MBG makan bersiang gratis, ya makan siang gratis begitu. Apakah kepada masyarakat, di benak masyarakat ini adalah merupakan pembangunan besar untuk bangsa dalam jangka panjang? Ya belum tentu di situ, Bos. Ya Pak SBY banyak membangun jembatan begitu kan. Suramadu dibangun Pak SBY. Ya masih banyak tol ya Papua begitu kan. Tol Banyuwangi mana itu begitu, Jember begitu kalau nggak salah begitu kan. Itu kan di era seorang Jokowi begitu. Artinya apa? Apa yang dibangun oleh Prabowo sekarang ini? Kan itu yang dipertanyakan oleh masyarakat. Ya, jadi jadi agak lucu sih sebenarnya kalau ada orang yang kemudian anti kritik, gitu kan? Kan lucu begitu. Itu kan lucu, sangat-sangat lucu begitu kan? Anies Baswedan mengatakan Dino bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat. Ya, ini kan sudah lama begitu kan ya? Sudah lama begitu. Ini sebelum Teddy lahir ya Pak Dino sudah populer sebagai diplomat handal ya. Seperti bapaknya M. Jalal ya, Pak Prabowo pasti tahu itu. Pak Prabowo jangan keras kepala sebagai pemimpin. Anda punya Menlu dan bisa delegasikan tugas-tugas Anda untuk urusan perundingan luar negeri dan sebagainya. Ada yang mengatakan Teddy mendongkrek dirinya untuk di kabinet merah putih. Ini pantas dikritik oleh Amin Rais begitu kan. Jadi saya kira ya dengan seperti ini justru mundur kepada istana. Artinya ya tidak mau dikritik lah. Jangan anti kritik dengan soal ini begitu ya. Apalagi muncul ini ya si Habibur Rahman seolah-olah membela Teddy begitu kan. Ini negara demokrasi, saya bersuara. Iya. Anda itu anggota DPR. Kalau Anda tidak terpilih menjadi anggota DPR, apakah tidak boleh mengkritik anggota DPR? Kan itu logikanya begitu kan ya. Pejabat negara menjadi menteri misalnya, lalu kemudian tidak menjadi menteri, apakah dia tidak mau apakah membiarkan tidak mengkritik pemerintah? Itu kan kelihatan kan agak lucu pada akhirnya. Udahlah ya, jangan anti kritik biar masyarakat tidak saling memuncak begitu kan ya, kemarahan-kemarahan itu nih. Kritik balik Dino Pati Jalal Habibur Rahman, zamannya sehebat apa sih? Sekarang sok Pak Ling Kemlu. Kabarnya begitu. Coba kalau kita lihat ya, ini diplomat senior Dino Pati Jalal begitu sampaikan kritik dan masukan terbuka soal kunker Prabowo. Nih, satu, pemborosan anggaran terlalu besar ya. Kunker kepala negara bisa menghabiskan ya puluhan hingga ratusan miliar rupiah per perjalanan. Bayangkan kalau di hotel besar berapa mereka yang kemudian dikeluarkan begitu kan. Ini frekuensi terlalu sering ya. 1 dari 6 hari masa pemerintahan Prabowo dihabiskan di luar negeri. Dianggap ya bersifat seremonial. Agenda kunjungan dinilai hanya bersifat seremonial, jamuan dan gagah-gagahan. Yang keempat, saran penggunaan video call Zoom ya, menurut Dino pertemuan diplomatik bisa novasikan lewat video call ya agar praktisi menghemat anggaran negara. 5. Desakan transparansi jadwal. Saran agar jadwal kunker ya dipetakan setahun sebelumnya dan diumumkan minimal sebulan atau minggu sebelum ya keberangkatan. Ini saya kira ini sudah lengkap begitu kan ya. Jadi kenapa Teddy sampai sekarang ini jadi perbincangan hangat begitu kan ya. Banyak yang kemudian mengatakan pasca Teddy sebut Dino hanya jadi Menlu 3 bulan, Anies Baswedan ya berreview. Dino bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula ya karbitan jadi pejabat. Si Teddy langsung kena begitu kan ya. Ya karena saya kira apa sih yang sehebat apa sih Pak Teddy itu begitu kan.
Ini kan hanya seskap, ya. Jadi artinya apa? Artinya dia tidak punya gagasan secara permanen lah begitu kan. Kalau Pak Dino dengan Anies Baswedan kan dia punya gagasan secara permanen, pinter begitu kan ya. Kalau hanya seskap, ya modal seperti itu masyarakat Indonesia kan tahu begitu kan ya. Sudah memang tugasnya hal-hal seperti itu begitu. Ini rekam jejak, pengalaman, dan kontribusi di panggung internasional menjadi bukti bahwa kapasitas seseorang diplomat tidak ditentukan oleh lama masa jabatannya. Ada yang berkomentar seperti itu ya. Justru Anies Baswedan mengatakan ya bocah karbitan. Jadi ini justru ini menjadi kritikan dan sindiran keras. Ada juga berkomentar begini, kritik itu terjadi ya ketika ada sesuatu salah yang tidak disadari pelakunya. Kritikan itu tanda denyut demokrasi negara ini berjalan. Kritikan itu tanda kalau rakyat ini lagi cerdas dan bertanggung jawab. Kritikan itu ibarat ya cabai pedas tapi mengundang selera. So jangan baper kepada publik. Makanya yang saya katakan tadi bahwa ya apa yang kemudian dipertontonkan hari ini begitu kan, nampaknya kan mau anti kritik begitu. Dikit-dikit ketika Presiden Prabowo dikritik, banyak yang kemudian mengkritik begitu kan. Apakah tidak boleh? Ini kan negara demokrasi juga, silakan Anda mengkritik begitu. Tetapi orang yang mengkritik justru dianggap anti pemerintah, dianggap ya tidak dianggap oposisi dan sebagainya begitu. Justru ini malah blunder begitu kan ya. Justru ini malah blunder. Ini blunder atau jujur pernyataan Teddy malah bongkar ya kunjungan Prabowo ke luar negeri ya. Ini biayanya banyak begitu, apalagi ada ulang tahun. Itu biayanya fantastis Pak ya, fantastis di situ begitu. Nih Buna Teddy begitu kalau diadu begitu sama Pak Dino, Pak Jalal ya nggak ada ya seujung kukunya. Ini ya jelas begitu kan ya. Jelas di situ begitu ya, kuliah S1 S2-nya di Kanada ya. Doktor S3-nya di London begitu kan. Bidang diplomasi. Bagus saya kira. Ya, makanya jangan harap bahwa oh dikritik dikit seperti itu, dikritik dikit seperti itu, kan lucu begitu kan. Ini juga yang dibongkar oleh Guntur Romli begitu kan ya. Guntur Romli sebut Teddy sengaja sesatkan publik, klaim investasi kunjungan Prabowo baru sekedar MOU. Ya, ini apa yang disampaikan Guntur Romli bisa saja hanya sekedar MOU dan sebagainya, bisa saja MOU batal atau tidak begitu kan. Aduh. Nampaknya ya salah satunya yang menjadi kritikan tajam itu ketika Anies Baswedan membela Pak Dino begitu kan ya. Dalam pandangan Anies Baswedan, Dino itu merupakan diplomat yang memiliki kemampuan komunikasi kuat serta menghadapi persoalan-persoalan rumit dengan tenang. Anies juga menyoroti bahwa Pak Dino ini dalam penyelenggaraan Kongres Diaspora Indonesia, ini pertama pada tahun 2012 begitu di Los Angeles, acara tersebut ya mempertemukan diaspora Indonesia dengan berbagai negara menjadi salah satu tongkak penguatan jejaring warga Indonesia di luar negeri. Selain itu juga Dino juga dikenal sebagai pendiri French Policy Community of Indonesia atau FPPCI, organisasi yang aktif mendorong diskusi dan pendidikan publik mengenai isu-isu hubungan internasional. Nah, menurut Anies Baswedan, rekam jejak panjang Pak Dino ini di dunia diplomasi menjadi alasan mengapa pandangannya layak diperhatikan. Dan itulah karir yang dimiliki oleh Pak Dino. Berbeda dengan orang-orang yang kemudian pejabat secara instan karena dekat dengan penguasa instan misalnya begitu kan. Ini kan juga tidak baik begitu. Artinya kalau secara instan itu biasanya cepat pudar begitu. Makanya Presiden Prabowo Subianto ya sekarang ini kan banyak kritikan ya. Dengarkan dong begitu. Ini salah satu dari Pak Dino Pati. Berikut video analisa saya berjudul Rakyat Gaduh Presiden Prabowo 1 dari 6 hari berada di luar negeri. Ya, 5 saran saya. Semoga didengarkan pemerintah. Silakan dikomentari, dibahas, dan disebarkan. Dikutip, boleh juga diinput di media. Salam dari Dr. Dino Pati Jalal. Valid ya, dalam 19 bulan ya plus 10 hari menjabat, Presiden Prabowo telah menghabiskan hampir 3,5 bulan ya di luar negeri.
Ini setara dengan sekitar 5 hari setiap bulannya atau 5 hari lebih dari setiap minggunya. Nah, ini kan sudah jelas begitu kan. Mau apa lagi begitu? Jadi saya kira ya biasa-biasa lah begitu kan. Ya kalau memang Presiden Prabowo Subianto membawa MOU begitu kan ya dengan total 22.000 triliun begitu, dampaknya ke Indonesia itu apa begitu kan. Di saat gencar hari ini masih masyarakat butuh lapangan pekerjaan, masyarakat butuh bahan-bahan pokok yang murah, masyarakat butuh hidup tenang, masyarakat tidak lagi cari pekerjaan, pengangguran dan sebagainya begitu kan. Ini yang kemudian sekarang ini lagi dicari oleh masyarakat. Jadi saya pribadi begitu kan ya, pemerintah saat ini, Presiden Prabowo Subianto atau siapapun atau istana, jangan anti kritik. Ya biasa aja lah begitu kan. Terima dengan saran biar tidak ya menjadi isu-isu yang begitu blunder kepada istana. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.